mempresentasikan tugas IPA saya, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Simak penjelasan berikut. Organ reproduksi pria dimiliki sejak lahir, namun kemampuan reproduksi baru akan dimulai setelah masa pubertas. Masa pubertas dimulai pada kisaran usia 9-15 tahun. Organ reproduksi pria dan hormon yang mengaruhi dokter. Secara garis besar, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan air sperma di dalamnya, kemudian memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita untuk proses pembuahan. Air mani yang berisi sperma ini biasanya kental, namun terkadang sperma bisa juga encer. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi pria terbagi ke dalam dua jenis, yaitu organ eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari 3 organ, yakni penis, skrotum atau kantung jakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, jenis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Organ internal, organ reproduksi pria bagian dalam terdiri dari beberapa organ, meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretral, vesicles seminalis, uretra, dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Vas deferens sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesikulasi seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sementara itu, kelenjar bulboretral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Sampai disinilah hasil presentasi saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.